Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1236. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sangat kuat, sosok besar itu adalah leluhur iblis abis. Pada saat ini leluhur iblis abis memiliki sepasang mata yang ditangguhkan di dalam kekosongan alam semesta yang tak berujung. Dia menatap binatang buas kuno itu. Sugu Supreme, Anda memiliki jejak orang kuno. Tingkat tertinggi, darah, binatang kacau. Bahkan para pemimpin tingkat Tianjun dari beberapa ras yang kuat di alam semesta sangat ketakutan ketika mereka melihat Anda. Kata leluhur iblis abis itu. Suara raungan leluhur iblis abis itu bergemuruh dengan keras. Suaranya bergema di alam semesta, menyampaikan beberapa mil. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa dua ras primitif yang bertarung dan binatang tandus itu tidak dapat mendengar suaranya sama sekali. Hahaha, aku ingin melihatnya. Jadi aku melihatnya. Bagaimana dengan semut yang bertarung? Yang tidak muncul dari semut dibandingkan dengan intrik antarasmu. Semut primitif ini jauh lebih menarik. Aura samar dari binatang buas kuno itu seperti prasejarah yang meresap keluar, dan tiba-tiba di atas bintang, dua ras besar yang bertarung bersama. Keduanya memandang ke langit dengan takjub karena mereka merasa bahwa tempat surga dan bumi mereka berada saat ini tiba-tiba tampak jatuh ke dalam malam yang sangat gelap. Leluhur iblis abis itu mengerutkan kening dan mendengus dengan dingin. Sugu Supreme ini selalu suka untuk mengambil jalan memutar. Tetapi Sugu Supreme ini telah membuat sebuah perjanjian dengannya. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Katakanlah ini adalah gurun alam semesta. Mengapa leluhur iblis abis yang bermartabat, klonnya datang ke sini? Anda tidak akan datang hanya untuk mengobrol dengan saya secara khusus, kan? Kata binatang buas kuno itu, dan binatang buas kuno itu bernama Sugu Supreme. Secara alami ada sesuatu yang sedang terjadi. Leluhur iblis abis itu berkata, saya ingin meminta Anda untuk membunuh seorang anak kecil di Tianjuo. Seorang anak kecil, kata binatang kuno Sugu Supreme itu. Ya, seorang anak kecil dari ras manusia yang berada di ranah yang mulia bumi. Dia bernama Qincen, kata leluhur iblis abis. Qincen? Sugu Supreme mencibir dan memandang leluhur iblis abis. Saya sepertinya pernah mendengar nama ini. Tampaknya itu adalah murid dari Tianjuo. Anda tampaknya telah mengirim ahli yang mulia ke surga manusia untuk mengejar dan membunuh anak itu. Tetapi sayangnya ahli yang mulia yang Anda kirim dibunuh oleh sesuatu hal yang menakutkan di lautan spiritual. Namun pada saat itu anak itu hanyalah ahli guru suci, kan? Tetapi sekarang mengapa dia telah menjadi ahli yang mulia bumi? Kata Sugu Supreme. Yah, itu orangnya, kata leluhur iblis abis. Dia mengangguk. Leluhur iblis abis itu tidak menyangka bahwa Sugu Supreme telah mengetahui semua berita tentang Qincen ini. Yah, orang ini cukup istimewa, kata Sugu Supreme. Ini memang istimewa. Dalam waktu singkat, dapatkah seorang jenius menerobos ke ranah yang mulia bumi? Leluhur iblis abis lalu berkata dengan ringan, yah, memang orang ini memiliki asal-usul waktu, sehingga dia dapat menerobos dalam waktu yang singkat. Jika anak ini dibiarkan tumbuh, saya khawatir dia akan menjadi yang kedua seperti Xiaoyao Supreme. Kata leluhur iblis abis. Asal-usul waktu, ini menarik. Tidak heran Anda akan datang untuk mendatangi saya. Kata Sugu Supreme. Dia berkata dengan ringan, katakanlah di mana anak itu sekarang? Leluhur iblis abis selalu menjawab, di wilayah umat manusia di ranah rahasia markas besar Tianjuo. Apa alam rahasia markas besar Tianjuo? Sugu Supreme itu tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Matanya melebar dan cahaya hitam samar-samar menyala. Tianjuo dengan cara ini, itu sangatlah sulit. Markas besar Tianjuo, kesulitannya itu sangatlah tinggi. Alam rahasia markas besar Tianjuo menjadi tempat di mana pengrajin kuno membuatnya yang dapat memotivasi pilar api langit. Dan juga begitu umat manusia tinggi seperti Xiaoyao Supreme tiba, maka dia akan berada dalam bahaya. Sugu Supreme sedikit jengkel.
Sengong Tianjun sedang tidak berada di ranah rahasia markas besar Tianjuo, jadi tidak akan ada orang yang bisa memotivasi pilar api langit. Dan juga ditambah dengan pencapaian Anda di jalur luar angkasa, ketika umat manusia tingkat tinggi yang kuat menemukan Anda, saya yakin Anda pasti akan bisa melarikan diri, kata Lord Iblis Abyss. Tapi jika saya melakukan itu, maka klan saya juga akan terekspos. Apakah itu layak? Kata Sugu Supreme. Ya, itu layak. Dan jangan lupa, ini adalah kesepakatan ketika Anda dan saya bekerja sama. Anda akan melakukan untuk klan iblis saya, kata Iblis Abyss. Oke, saya berjanji kepada Anda, beritahu saya informasi terperincinya. Namun saya memiliki dua persyaratan. Pertama, begitu saya menghadapi bahaya, maka saya akan pergi secara langsung. Dan tugas itu akan ditinggalkan secara langsung. Kedua, setelah ini selesai, saya perlu mengamati sumber kegelapan, kata Sugu Supreme. Sumber kegelapan? Leluhur Iblis Abyss menyipitkan matanya. Tampaknya Anda juga berusaha untuk menemukan peluang untuk menerobos, kata Iblis Abyss. Ya, baiklah, aku berjanji, kata Iblis Abyss. Dia berkata lagi, tetapi ingat, aku ingin kamu pergi sekarang. Dalam setengah bulan, saya ingin berita tentang kematian anak itu, kata Iblis Abyss. Oke, aku akan pergi sekarang. Aku tahu kamu tidak sabar untuk menunggu berita kematian anak itu, kata Sugu Supreme. Ketika suaranya jatuh, Sugu Supreme melihat tanah yang tandus. Dan kemudian, boom, binatang kuno liar tiba-tiba membuka mulutnya. Ratusan juta makhluk bintang-bintang tandus semuanya ngeri melihat kepala besar yang tiba-tiba muncul di langit. Raksasa seperti dewa membuka mulutnya yang mengerikan dan langsung melahap mereka semua. Tidak, semua ahli di bintang yang tandus itu merogoh ngeri, dan ketika mata mereka menjadi gelap, mereka benar-benar kehilangan kesadarannya. Binatang buas kuno Sugu Supreme menelan bintang kuno yang liar ini ke dalam mulutnya dan langsung menghancurkannya. Bergemuruh, kekuatan mengerikan pada bintang itu meledak. Tetapi binatang buas kuno ini hanya mendengus. Fragmen bintang semuanya tertelan olehnya. Tampaknya itu ditelan oleh lubang hitam lalu menghilang. Gelombang fluktuasi spasial tiba-tiba berkedip dan binatang buas kuno prasejarah Sugu Supreme yang mengakar pada bintang yang mati itu seketika sosoknya pun menghilang dari sana. Hah, Qin Chen, kali ini Anda memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kematian. Orang yang melindungi Anda terakhir kali tidak akan mungkin untuk bisa muncul kembali. Tunggu saja kematianmu, kata Lord Iblis Abyss. Dia mencibir. Boom, pada saat berikutnya, sosok leluhur Iblis Abyss pun juga benar-benar menghilang dari sana. Ruang sedikit berfluktuasi dan juga sedikit bergetar dan kemudian itu benar-benar kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Scene kemudian berpindah. Pada saat ini Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Di ranah rahasia markas besar Tianjuo, setelah 3 hari istirahat, Qin Chen pun mulai mencari mata-mata rahasia iblis lagi. Namun beberapa hari kemudian, di alam rahasia sumber api di luar markas besar Tianjuo, tiba-tiba binatang buas kuno yang memiliki penampilan serba hitam berdiri di dalam kekosongan. Nampak dia dikelilingi oleh arus udara hitam, dan arus udara hitam menyelimuti tubuhnya, dan hanya sepasang mata redup hitamnya yang samar-samar terlihat. Dia nampak bersembunyi di antara benda-benda dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Napasnya sangat tidak aktif dan tersembunyi, dan kekosongan di sekitarnya tampaknya benar-benar tersembunyi, sehingga api pemusnahan di ranah rahasia markas besar sumber api, termasuk benda dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah menemukan keberadaannya. Dan secara alami, sosok ini adalah Sugu Supreme dari ruang kuno. Dari setelah menerima perintah dari Lord Iblis Abyss hingga dia datang ke ranah rahasia markas besar sumber api di luar ranah rahasia markas besar Tianjuo umat manusia, hanya 10 hari kerja, Sugu Supreme saat ini telah tiba. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada kekuatan tertinggi ras lain seperti 10.000 tulang tertinggi, dan itu bahkan jauh lebih cepat. Inilah kekuatan supernatural ruang yang menakutkan dari klan binatang luar angkasa kuno, seperti Sugu Supreme. Sepasang mata dingin menatap kekosongan di kejauhan yang kosong di sana, tetapi Sugu Supreme tahu bahwa kekosongan itu adalah ranah rahasia markas besar Tianjuo. Rahasia iblis benar-benar memiliki metode yang bagus. Selama bertahun-tahun begitu banyak mata-mata rahasia iblis yang telah mengintai di ranah rahasia markas besar Tianjuo.
hampir semua rahasia dan intuisi dalam Tianjuo telah ditemukan. Sugu Supreme mencibir. Klan binatang buas luar angkasanya yang telah netral selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang dia memutuskan untuk bekerja sama dengan ras iblis. Ada dua poin utama. Pertama, ras iblis dan kegelapan bekerja sama ketika mereka mencapai ranah seperti Sugu Supreme. Yang lainnya akan sia-sia dan hanya kekuatan dan ranah Datasmen satu-satunya hal yang mereka kejar. Orang-orang kegelapan datang dari alam semesta di luar alam semesta ini, dan pemahaman mereka tentang alam semesta jauh melebihi 10.000 ras di alam semesta ini. Hanya dengan bekerja sama dengan ras iblis, maka dia dapat belajar lebih banyak tentang alam semesta dan lebih mudah untuk bisa mengetahui rahasia tentang Datasmen. Kedua, binatang buas kuno luar angkasa juga dapat merasa bahwa setelah klan iblis mengintai selama 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya, 10.000 pertempuran klan berikutnya, klan iblis akan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih besar. Sekarang tampaknya bahwa pilihannya benar. Anak manusia bernama Qin-Chen itu, biarkan leluhur iblis mengundang leluhur ini untuk membunuhnya. Leluhur ini adalah ahli tertinggi untuk membunuh anak seperti itu. Anak itu, kamu harus bangga, kata Sugu Supreme sambil mendekati pintu masuk ranah rahasia markas besar Tianjuo secara diam-diam. Sugu Supreme menyembunyikan napasnya sambil mengirimkan sebuah pesan. Segera setelah aku memasukinya, aku akan membunuh anak itu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memukul Tianjuo dan lalu pergi secara langsung, kata Sugu Supreme. Dia diam-diam berkata sambil menghitung transmisi pesan, menghitung waktu pembalasan pesan dari mata-mata ras iblis, karena ini adalah respon internal dari mata-mata ras iblis di Tianjuo tingkat wakil pemimpin. Sekarang di pintu masuk ke ranah rahasia markas besar Tianjuo, nampak dua wakil pemimpin sedang menunggu di sini. Karena sekarang Tianjuo sedang berada di situasi yang kritis untuk keamanan, bagaimanapun juga ini adalah periode kritis. Jadi ranah rahasia markas besar Tianjuo memutuskan untuk mengirim dua wakil pemimpin Tianjuo untuk menjaga di pintu masuk, untuk berjaga-jaga jika ada keadaan khusus. Sementara saat ini, setelah Qin-Chen menemukan lebih banyak mata-mata ras iblis, Qin-Chen pun kembali ke rumahnya untuk beristirahat lagi. Rumah Qin-Chen sangat istimewa dengan pavilion. Qin-Chen sedang duduk di ruang tunggu di rumahnya dan lalu merasakan suasana alam semesta. Qin-Chen sangat menyukai hari-hari damai dari perbaikan rantainya, tetapi Qin-Chen juga tahu tampaknya dia sangat aman. Namun pada kenyataannya, setelah Qin-Chen mulai dapat melihat dan mengungkap semua mata-mata ras iblis di Tianjuo, berita itu pasti akan dikirim kembali kepada ras iblis. Pada saat itu pasti akan memicu reaksi balik dari ras iblis. Oleh karena itu, Qin-Chen selalu mengetahui bahayanya dan untuk mencegah dirinya diserang secara tiba-tiba, Qin-Chen selalu mengenakan baju besi Haotian setiap saat dan juga persepsinya ditingkatkan menjadi ekstrim. Tujuannya adalah agar ketika iblis menyerangnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Karena Qin-Chen tidak tahu kapan iblis akan meluncurkan serangan. Lebih penting lagi, pada saat ini Qin-Chen masih sedikit ragu apakah Shen Gong Tianjun memang benar-benar sedang berada di luar Tianjuo, atau apakah Shen Gong Tianjun memang berada di Tianjuo. Dan jika Shen Gong Tianjun ada di Tianjuo, maka kesempatan Qin-Chen untuk bisa menyelamatkan hidupnya setidaknya akan jauh lebih tinggi. Harapan ini, semoga itu benar, kata Qin-Chen. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Qin-Chen lalu mengangkat kepalanya dan membuka mata penciptaan. Tiba-tiba kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam Tianjuo, mewakili seorang pria kuat yang terkenal. Kekuatan Dao Jaolan yang hebat ini sangat akrab bagi Qin-Chen. Qin-Chen telah melihatnya berkali-kali akhir-akhir ini. Aura besar-besaran dari jalan Dao besar ini adalah dari tingkat pemimpin wakil Tianjuo. Dan itu harus adalah aura Dao Jalan dari ketujuh wakil pemimpin Tianjuo. Pada saat ini 7 wakil pemimpin Tianjuo, 2 dari mereka sedang berjaga di luar pagoda Guyu, 3 dari mereka terletak di sekitar rumah mereka, memantau diri Qin-Chen, dan 2 dari mereka sedang menonton di pintu masuk ranah rahasia markas besar Tianjuo. Ini adalah pengaturan yang telah diidentifikasi sejak lama. Qin-Chen tenang seperti biasa, tetapi Qin-Chen tidak tahu mengapa pada saat ini Qin-Chen merasakan perasaan menyeramkan dan berbahaya di dalam hatinya. Apa yang terjadi?
Kata Qin dia pun tiba-tiba berdiri dan kemudian mengerutkan kening. Mengapa dia merasakan perasaan seperti itu? Apakah karena ada terlalu banyak mata-mata yang dia temukan di Tianjuo? Dan itu membuat khawatirnya balas dendam ras iblis. Namun jika ingin masuk ke ranah rahasia markas besar Tianjuo, mereka harus memiliki token. Dan juga ada batasan padat di dunia luar. Dan itu sama sekali tidak mudah untuk bisa dipecahkan. Bahkan ahli tertinggi itu dibutuhkan waktu untuk bisa menyerang secara paksa. Dan pasti akan membuat ahli-ahli kuat di Tianjuo akan langsung bereaksi. Selain itu, ranah rahasia markas besar Tianjuo sekarang berada di bawah penguncian. Dan tidak ada token yang akan dikeluarkan dari dunia luar. Oleh karena itu, mengendalikan token untuk masuk dari luar itu sangat mustahil. Kecuali jika ada mata-mata ras iblis yang membiarkan seseorang masuk dari luar. Mata-mata ras iblis, kata Qin seraya mengangkat kepalanya dan melihat pintu masuk ranah rahasia markas besar Tianjuo. Meskipun Qin tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Qin tahu bahwa ada dua wakil pemimpin Tianjuo yang duduk di sana. Dan para penatua tidak bisa meninggalkan pulau mereka, dan tidak ada kemungkinan untuk bisa membuka pintu masuk. Kecuali jika itu adalah dua wakil pemimpin Tianjuo yang menjaga di pintu masuk. Dan wakil pemimpin Tianjuo yang kebetulan menjaga pintu. Tetapi ras iblis telah kehilangan ahli yang mulia surgawi, Daojue Tianjun, yang merupakan seorang wakil pemimpin Tianjuo sebelumnya. Apakah itu akan sangat kejam? Apakah mata-mata ras iblis setingkat wakil pemimpin Tianjuo benar-benar masih ada? Pikiran Qin berbalik, tetapi pada saat ini, Wending Tianjun, apa yang kamu lakukan? Sebuah raungan ketakutan bergema di pintu masuk markas besar Tianjuo. Dan tiba-tiba suara itu bergema di seluruh dunia. Qin lalu mengangkat kepalanya dan dengan cepat melihat ke arah langit. Dan Qin samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Itu adalah raungan Zheng Tianjun. Saat berikutnya, boom, di pintu masuk ranah rahasia markas besar Tianjuo, di mana api warna-warni yang luas menyapu pintu masuk yang diselimuti oleh pilar api langit Tong Tianji. Sesosok yang dikelilingi oleh aura hitam tak berujung tiba-tiba muncul. Sosok ini sangat besar seperti gunung suci kuno, tiba-tiba muncul di ranah rahasia markas besar Tianjuo, menutupi langit dan matahari, dan di bawah atmosfer yang gelap tidak mungkin untuk bisa melihat wajah sosok besar ini, dan hanya sepasang mata hitamnya yang terlihat secara samar-samar. Mata macam apa seperti dua putaran bintang yang mengambang di langit, meletuskan aura pembunuh yang menakutkan. Begitu sosok ini muncul, mata itu melihat pulau dewa pengrajin dari kejauhan, seolah-olah dia telah menembus api berwarna-warni dari pilar api langit yang tak ada habisnya, dan menatap semua yang kuat di pulau dewa pengrajin. Tidak baik, kata Qin dia langsung merasakan getaran ketika melihat mata ini. Ini getaran dari jiwanya. Sehingga Qin pun langsung memahami bahwa ketidakberdayaan semacam ini itu pasti dimunculkan oleh ahli yang sangat kuat. Jika Qin masih memiliki keberanian untuk bisa melawan ahli Tianjun Puncak, tetapi di bawah mata ini Qin merasakan jiwanya bergetar dan bahkan membeku. Ahli tertinggi. Ini adalah ahli yang sangat kuat, kata Qin dia pun segera mengerti. Boom, sosok agung ini muncul dan seluruh wilayah ranah rahasia markas besar Tianjuo, pulau dewa pengrajin langsung diselimuti oleh aura yang sangat menakutkan. Kemudian boom, pilar api langit dan api berwarna-warni menyapu sosok hitam yang menakutkan ini. Apa yang sedang terjadi? Di pulau pengrajin dewa, di antara istana-istana yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah penatua dan juga diakon terbang satu demi satu. Awalnya ranah rahasia markas besar Tianjuo berada di bawah darurat militer, tetapi pada saat ini para penatua dan diaken ini terbang satu demi satu. Nampak mereka semua terlihat ketakutan. Kemudian mereka semua pun melihat sosok yang sangat megah dan tak terbatas, yang langsung bertabrakan dengan api berwarna-warni dan juga pilar api Tong Tianji. Boom! Segera langit pecah dan bumi pecah dan ranah rahasia markas besar Tianjuo langsung meraung dan bergetar. Api warna-warni dan juga api pilar Tong Tianji nampak di langit, sepertinya ingin melenyapkan sosok hitam itu yang menjulang tinggi dan ingin meledakkannya dalam sekejap. Api yang mengepul tampaknya dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat dan tidak bisa menembus sama sekali kepada sosok yang menjulang tinggi hitam ini. Tampaknya ada sebuah lapisan cahaya luar angkasa di sekitar permukaan sosok hitam yang menjulang ini, yang menghalangi kekuatan pilar api Tong Tianji untuk menjangkaunya.